Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la al-mukarram, guru kita, orang tua kita, pendidik kita, Robi kita, Kiai Muhammad El-Sisri yang selalu mendoakan kita sebagai anak didik spiritual beliau gitu ya. Yang selalu saya wanti-wanti wasiatnya, saya minta terus mohon nasihat-nasihat beliau tidak pernah jemu untuk menyebut. Semoga sosok beliau ini menjadi semarnya Kabupaten Pali ya, kalau dalam wayang itu ya. Sebagai semarnya gitu ya. Dan ada beberapa lakon, kalau beberapa sering nonton wayang itu kadang ada beberapa lakon yang sering ditonton dalam cerita wayang agak beda. Ada Semar naik negoro gitu ya. Ada beberapa lakon. Kalau di wayang-wayang lama nggak ada itu. Petruk jadi ratu, Semar jadi ratu. Wah, itu sering itu dan sering kejadian kayak gitu ya. Selanjutnya yang saya hormati juga pembicara Bapak Ibda Rohman Priyanto SH. Saya di sini sebenarnya cemas, harap cemas, lebih banyak cemasnya gitu ya. Sedikit saya salah ngomong di sini, bisa pindah mobil saya pulang. Maka dari itu harus benar-benar ini ngomongnya ini ya. Di kesempatan kali ini Pak Ibda mohon banyak ininya nanti banyak kemurahan hatinya untuk seksi kali ini ya. Dan juga dari pemateri sebelumnya, bahkan moderatornya juga tadi saya sedikit gitu ya, ada ini moderator yang tidak moderat ya. Moderator tapi kayaknya disudutkan dalam satu ring khusus ini. Saya siap dipukuli hari ini. Ya, ini bukan moderator, ini ekstrimor ya. Nah, tidak masalah. Judulnya sangat berat. Dan ini levelnya yang harus berbicara sebenarnya itu level orang yang bikin judul ini. Ini bikin pusing, siapa yang bikin judul ini? Dialog interaktif moderasi beragama dalam bingkai anti korupsi. Tadi Pak Yai ada ucapan bahwasannya di desa-desa ya, baik korupsi sudah menjadi budaya. Beliau spesifik bicara di sana. Saya khawatir kalau korupsi sudah menjadi budaya, nanti koruptor itu bisa jadi budayawan suatu saat. Ini masuk budaya gitu ya. Saya kira nggak sampai budaya gitu ya. Mungkin sebatas kebiasaan tidak baik. Dan selanjutnya lagi saya senang ini ramai yang datang. Kalau teman-teman baca sejarah itu ya, banyak hal-hal momen-momen dalam sejarah bangsa kita itu pesertanya cuma sedikit. Kalau baca bukunya Soekarno Soekarno sebagai lidah rakyat gitu ya, itu cukup tebal bukunya itu ya. Ternyata proklamasi Indonesia tahun 45 itu yang hadir cuma 8 orang di rumah Laksamana Maida. Cuma 8 orang, tapi itu hal penting dan sampai sekarang efeknya sampai sekarang gitu. Bahkan tidak ada, dulu hanya ada radio, tidak live seperti sekarang ini ya proklamasinya ya. Jadi ada di Jakarta sudah proklamasi Indonesia, 2-3 tahun kemudian di Indonesia bagian lain baru tahu, oh kita sudah merdeka gitu ya. Kita sudah. Nah, ini yang kayak gini, ini luar biasa, banyak yang hadir, banyak yang datang dan saling membagi inspirasi. Hal yang mahal di zaman dulu dan saat ini tak sia-siakan. Mahasiswa yang mau ngantuk datang dengerin materi hari ini apresiasi luar biasa gitu ya. Mau sampai ada yang nyatet, saya yakin ada yang nyatet mulai dari assalamualaikum itu dicatat ya. Saya lihat di belakang ada itu. Maka dari itu tidak heran kalau sedikit mengutip yang diajarkan Pak Yai dalam Diwan Asy-Syafi'i itu dikatakan
sebuah kata mutiara ya. Wa man lam yazuk murad ta'allumis sa'ah tajarru'a zullal jahli tulah. Siapa yang tidak pernah bersusah payah dalam mencari ilmu pengetahuan, maka dia suatu saat di masa yang akan datang akan merasakan susahnya menjalani kehidupan karena kebodohannya. Hari ini teman-teman sedang menjalani momen yang sudah dimandatkan kata mutiara Imam Syafi'i dulu gitu ya. Nggak terasa loh, kita ini sedang menjalani susahnya mencari ilmu gitu ya. Oke, tema moderasi beragama dalam bingkai anti korupsi ini tema sebenarnya kalau dalam khazanah historis kita bisa melacaknya dalam disertasi Dr. Majid Ihsan Al-Kilani, salah seorang doktor dari Al-Azhar. Beliau disertasinya mengenai sejarah kelam bagaimana Imam Al-Ghazali menghadapi sebuah pemerintahan di zaman itu, di zaman Baghdad yang penuh dengan korupsi, penuh dengan kesewenang-wenangan gitu ya. Ternyata kesewenang-wenangan dari penguasa itulah yang menyebabkan banyaknya terjadi ekstremisme ya. Misalkan ada nama penguasanya Al-Muqtasim Billah, ada penguasanya Al-Mutawakkil gitu ya, di zaman dulu gitu ya, di zaman dinasti Umayyah di zaman itu gitu ya. Mereka sangat mengambil upeti dari beberapa gubernur-gubernur di sekitar Baghdad pada saat itu. Sangat ekstrem mengambil upeti, sangat ekstrem dalam memperkaya diri, sehingga para rakyat kecil ini dalam catatan beliau sampai saling makan secara literally ya, makan daging bukan ya. Ada orang lewat dibegal, direbus jadi makanan. Itu dalam catatan disertasi beliau. Nah, oleh karena itu beliau mengambil sedikit demi sedikit pelajaran dalam ta'dib dan tarbiyahnya Imam Al-Ghazali. Beliau banyak membedah kitab Ihya Ulumuddin dalam perspektif pendidikan. Saya ada bukunya, nanti bisa kita share bukunya dan kita bedah. Itu sangat menarik sekali. Dan selanjutnya lagi, sepertinya pejabat-pejabat publik yang ada saat ini itu terlepas jauh dari historis tujuan memerdekakan Indonesia ini. Sebagaimana dulu Bung Karno itu saat beliau ke Bengkulu itu tidak ada mobil dinas, tidak ada baju dinas. Beliau numpang minta buatkan jas dari kenalannya. Tidak ada fasilitas itu. Presiden tidak ada fasilitas itu pada saat awal-awal kemerdekaan. Bahkan beliau naik gerobak dari Bengkulu sampai ke daerah mana itu ya, dengan membawa ibu Fatmawati yang sedang hamil, karena saat itu sedang dikejar-kejar Belanda. Nah itu, ini mana ada sekarang ya pemimpin di zaman sekarang ini presiden loh. Soekarno ini presiden gitu ya. Bung Hatta, beliau itu wakil presiden tapi rumah masih ngontrak di Jakarta. Air enggak, PDAM enggak bayar. Sampai apalagi itu, listrik juga diputus oleh PLN gitu. Sampai dulu ada gubernur namanya itu, saya lupa, gubernur Jakarta di zaman itu. Dia tanya, wah kalian ini durhaka, ini wakil presiden tapi air sama listrik masih diminta itu. Karena Bung Hatta nggak mau rumah dinas, beliau tinggal di kontrakan yang beliau saja baju dinas itu karena nggak ganti-ganti, sampai staf-stafnya itu urunan untuk beliin Bung Hatta baju dinas. Kayaknya harus ganti deh, wakil presiden bajunya nggak bagus, sampai staf-stafnya itu urunan beliin baju dinas. Nah, mental yang tersambung pada tujuan bernegara inilah yang hilang di zaman saat ini. Adik-adik semua, sebelum materi saya lanjut, gimana nih? Apa sudah cukup ini? Mau lanjut? Lanjut ya. Karena materinya agak berat ini, agak berat dan levelnya itu level S2 sebenarnya. Ya. Oke, gak apa-apa, lanjut.
Saya lanjut ini apa itu dulu ya, judul yang di atas moderat dan ekstrim ya. Moderat dan ekstrim. Kalau dari sudut pandang agama tadi sudah Yai menjelaskan. Saya dari sudut pandang bahasa saja. Biasanya satu perbedaan antara ekstrim dan moderat. Jadi orang ekstrim itu mudah, ya mudah jadi orang ekstrim. Cuman modal pokoknya, yang apa, yang seperti ini haram, pokoknya tidak dibenarkan, masuk neraka. Nah kalau menjadi seorang ekstremis itu mudah. Satu ayat dibahas, wah ternyata yang bertentangan dengan ayat ini semuanya kafir. Itu mudah jadi ekstremis kayak gitu. Beda dengan kalau kita menjadi seorang moderat, banyak pertimbangannya. Kok mudah sekali orang dijadikan kafir. Padahal untuk mengislamkan orang itu susahnya bukan main. Dia diazankan saat lahir. Waktu dia 7 bulan dibacakan berjanji atau apa gitu ya. Mengislamkan orang itu biayanya juga nggak sedikit. Dengan mudahnya kita mengkafirkan orang itu apa ya, bagi orang-orang yang punya pandangan moderat itu nggak semudah itu gitu ya, langsung mencap orang itu kafir atau label-label lainnya. Selanjutnya lagi tertutup bahkan membenci pandangan lain, tertutup bahkan membenci pandangan lain. Orang berbeda pandangan. Saya kasih contoh kalau bukan dalam hal agama, dalam hal diet ya, diet health ya, kesehatan.